Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Sahabat sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai rumah sehat dan dampaknya bagi kesehatan. Tadi sudah dipaparkan sebagian oleh Dokter Putri, namun masih ada sambungannya ya Dok ya? Baik, kita simak lagi seperti apa kelanjutannya. Nah, ini kalau kita bicara tentang data ya, untuk tahun 2024 beberapa provinsi yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Nah, Bengkulu masuk berapa persen itu? 83,2 ya, sekitar 83%. Jadi masih kurang dari 90%. Dan ada juga data yang lain yang menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada puluhan juta rumah tangga yang belum memenuhi standar hunian yang layak, sekitar 30%. Jadi masih menjadi PR kita bersama ya untuk mewujudkan rumah yang sehat. Untuk Bengkulu itu 83% masih lumayan, cuman masih belum 100% berarti ya. Berarti kesimpulannya masih ada rumah yang memang tidak memenuhi standar rumah sehat. Gitu. Nih, nah ini ya, sekarang kita bahas tentang dampaknya nih terhadap kesehatan. Memangnya kenapa sih kalau rumah kita itu tidak sesuai standar kesehatan? Yang pertama akan menimbulkan atau berisiko meningkatkan faktor risiko untuk terjadi infeksi pernafasan. Contohnya seperti infeksi saluran pernafasan akut ya. Kemudian TB atau radang pada paru-paru disebabkan karena bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini penyakit yang kalau kita sudah terkena penyakit ini kita harus konsumsi obat lumayan lama, sekitar 6 bulan minimal ya. Nah, ini bisa jadi disebabkan karena ventilasi dan kelembapan yang buruk. Kita tahu kalau bakteri penyebab TB ini sebenarnya dia akan mati apabila ada sinar matahari langsung. Biasanya kita sarankan ke pasiennya itu untuk berjemur. Bagaimana kita bisa berjemur kalau ventilasinya atau kelembapan di sekitar rumahnya itu tidak baik gitu. Jadi ini bisa meningkatkan risiko seseorang memiliki penyakit infeksi pernafasan. Yang kedua, penyakit diare dan parasit akibat air atau minum yang tidak aman. Ini tadi ya yang sempat saya singgung. Jadi banyak sekali penelitian yang melaporkan bahwa air minum kemasan yang mereka ambil sampelnya itu mengandung bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini bisa menyebabkan diare ya. Jadi memang harus kita pastikan air yang kita konsumsi itu bersih begitu, bebas dari mikrobakteria. Nah, yang ketiga, penyakit kulit, alergi, dan kondisi akibat debu atau asbes. Ini juga ya, banyak sekali yang datang ke vaskes pertama itu biasanya gatal, kemudian berulang. Jadi gatal, terus pas ditanya apakah keluarganya juga punya keluhan yang sama, punya gatal juga, ternyata adiknya, kakaknya, orang tuanya itu juga punya keluhan yang sama. Setelah dicek ternyata ada parasit di kasurnya, di selimutnya ya, di alas bantalnya itu ternyata jarang diganti atau mungkin jarang dicuci ya. Nah, itu juga bisa meningkatkan risiko terkena penyakit kulit, alergi karena debu dan asbes. Lalu ada ya diare akut tadi ya, karena air minum yang tercemar. Kemudian ini ya yang sempat disinggung juga adalah demam berdarah dan malaria. Ini disebabkan karena nyamuk dan genangan air. Nah, ini jentik-jentik nyamuk itu dia suka tuh tinggal di genangan air yang nantinya akan berkembang menjadi nyamuk yang menjadi penyebab dari penyakit malaria dan demam berdarah. Demam berdarah dan malaria ini bisa ada banyak ya kasus kematian disebabkan karena demam berdarah yang sudah ke level shock yang terlambat untuk ditangani, akhirnya menyebabkan kematian. Padahal awalnya mungkin karena kita tidak tahu ada genangan air nih di sekitar rumah kita, ada banyak nyamuk begitu. Belum lagi Dok, izin katanya untuk nyamuk penyebab DBD itu bukan suka di air-air yang kotor aja, tapi justru ya, di air betul yang bersih, sekali. ya, seperti air minum yang tidak ditutup begitu. Benar, ya, Dok, ya, betul sekali. Makanya biasanya orang puskesmas itu suka kunjungan ke rumah itu
selain mereka melihat kondisi sekitar ya, atau memeriksakan kalau ada yang sakit, mereka juga bisa saja menanyakan apakah ada genangan air di sini, termasuk kayak pot-pot bunga ya. Pot-pot bunga yang kita biasanya pajang untuk supaya lebih bagus begitu, ternyata genangan di pot bunga itu juga tidak baik karena itu bisa menjadi sarang untuk jentik nyamuk gitu ya. Kalau memang ada tong yang kita biasanya tampung air di situ, ya boleh-boleh saja, tetapi jangan lupa untuk ditutup dan dibersihkan, tongnya dibersihkan setiap hari gitu ya. Kemudian keracunan timbal atau asbes ini tadi ya bisa menyebabkan salah satu penyakitnya itu asbestosis, menyebabkan tumor di bagian paru. Tumor di paru bisa menyebabkan seseorang sesak ya, sesak, kemudian pengobatannya juga lama dan akhirnya akan mempengaruhi terhadap kualitas hidup seseorang. Lalu stres kronik akibat lingkungan rumah yang kumuh, kriminalitas dan privasi buruk. Ini menyangkut kepada kenyamanan tadi ya. Kalau misalnya kita tinggal di daerah yang terlalu padat penduduk, mungkin tetangga bisa tahu ya apa yang kita lakukan gitu, atau jaraknya mungkin ada dinding yang saling menempel antara rumah satu dan rumah yang lain, kebersihan di sekitar rumah juga tidak terjaga, di lingkungan tetangga juga tidak terjaga, akhirnya itu bisa memicu kondisi stres ya, memicu kondisi stres negatif yang tidak semua orang punya kemampuan untuk meregulasi emosinya. Jadi kalau memang dia lagi banyak kerjaan misalnya, lagi banyak pikiran, terus pulang ke rumah ternyata kondisi rumahnya juga seperti itu, banyak sampah di mana-mana, nyamuk di mana-mana, akhirnya bisa memicu gangguan terhadap kesehatan mental seseorang. Lalu gangguan tidur juga bisa ya, kalau kondisi rumahnya itu tidak sehat, tidak aman, maka akan bisa menyebabkan gangguan tidur, kecemasan, bahkan depresi terkait dengan kondisi rumah yang tidak nyaman. Jadi sebenarnya banyak sekali ya efek dari rumah yang tidak sehat, efek kesehatannya dari rumah yang tidak sehat gitu. Ini tambahannya dampak psikososial dan mental. Jadi stres kronis akibat lingkungan kumuh, kriminalitas dan privasi yang buruk. Ini tadi ya banyak sekali stres negatif yang terjadi, pikirannya banyak, dari luar rumah, dari pekerjaan ada, dari dalam rumah ada, belum lagi mungkin hubungan interpersonal, dia dengan anggota keluarganya juga mungkin tidak terlalu baik, dia dengan tetangganya tidak terlalu baik, itu akan menjadi meningkatkan kerentanan seseorang. Jadi meningkatkan kerentanan seseorang hingga seseorang tersebut berpotensi untuk memiliki gangguan kesehatan mental. Begitu. Jadi tidak cuma fisik ya, mental juga berpengaruh dari sebuah rumah yang sehat. Gitu. Baik, Dok, kita jeda lagi, nanti kita sambung lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Gito, bersama kita sehat.